teman-teman semuanya, kita ngobrol lagi di komedi dalam edukasi. Gimana caranya kita mengajar dengan menggunakan pendekatan humor biar kelasnya nggak membosankan. Hari ini gue akan bicara masalah momen, ya. Humor sama fotografi itu beda-beda tipis. Apa maksudnya? Fotografi pasti ngejar momen, ya. Nah, humor pun demikian. Kita harus tahu momen yang tepat untuk menyampaikan humor atau tidak. Maksudnya gini, teman-teman sekalian, kalau di kelas sebelumnya gue cerita nih bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat lagi menggunakan humor dalam kelas. Berdasarkan itu, artinya teman-teman juga harus paham bahwa ada momen-momen yang tidak boleh digunakan. Contoh misalnya gini, lo lagi ngomong masalah materi sedih, tiba-tiba lo bercanda. Nah, itu sama sekali momennya nggak tepat, ya. Jadi silakan gunakan humor itu ketika momennya tepat, ketika intensitas mahasiswa lagi punya perhatian yang lumayan senang. Jadi jangan lagi serius-serius tiba-tiba lo bercanda. Nah, itu juga nggak boleh. Lagi-lagi momennya nggak tepat. Terus momen yang tepat tuh kapan? Gue pernah bilang kan, humor itu digunakan di awal, tengah, sama akhir. Lo gunakan di antara awal sama akhir, kira-kira di tengah-tengah itu. Kenapa tengah-tengah itu? Gue pernah bilang di sebelumnya bahwa tingkat orang mulai tingkat orang sudah mulai out of focus itu ketika masuk di pertengahan. Gue bicara umum ya, nggak semua mahasiswa seperti ini. Ada mahasiswa dengan kemampuan tertentu, dia bisa fokus dari awal sampai akhir. Tapi ingat, tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Artinya apa? Jangan dipaksakan. Nah, kemudian gimana? Nah, terus cara menentukannya gimana? Ada hal yang paling mudah, cuman gue nggak bilang mudah banget, tapi memang butuh effort agak lebih. Yaitu teman-teman mesti bisa memperhatikan kelasnya. Kalau gue nih, kalau ngajar, kalau gue ya, itu gue sama kayak wasit tenis, atau wasit bulu tangkis, atau wasit volley, yaitu matanya akan keliling tuh, liatin atu-atu gitu loh. Tapi dengan tatapan yang bukan intimidatif ya, bukannya ngapain lo, bukan gitu. Bukan tatapan anjing herder, bukan, ya. Tapi kepada tatapan dia ngeliat gua apa enggak, ya. Dengan lo memperhatikan kelas lo, artinya apa? Lo pahami reaksi-reaksi yang ada di situ. Sir, mahasiswa gue jumlahnya 40 orang. Gimana cara gue bisa memperhatikan? Teman-teman sekalian, gini, kalau lo selalu membuang pandangan ke sekeliling kelas itu, ya, orang yang serius itu punya ekspresi yang sama, ya. Tapi hampir dapat dipastikan dalam satu kelas tadi dengan 40 orang, nggak mungkin 40-40-nya fokus. Pasti ada yang nggak fokus. Nah, orang yang fokus itu pasti akan sangat kelihatan tuh. Sama kita kayak gini, lu lihat tanaman kayak bagus, tapi kok ada yang layu ya satu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mata lu dengan akan mudah menemukan ada yang beda di antara yang lain, ya. Berarti kita harus fokus sama yang itu? Enggak juga. Kan yang kita bela kepentingan umum. Artinya apa? Kepentingan mayoritas kelas. Tapi kalau ada satu yang seperti itu indikasi yang lain juga seperti itu. Biasanya cuma mungkin yang lain nggak ekspresif. Kan gue pernah bilang, kadang-kadang mahasiswa itu matanya ke depan, otaknya enggak. Otaknya kemana-mana tuh. Jadi ketika ditanya, kita nggak tahu dia bisa jawab apa enggak. Yang paling ingat adalah ketika kita lempar pertanyaan, kita bisa lihat reaksinya, ya. Jadi ingat bahwa tidak berarti pandangannya ke depan, otaknya di kita belum tentu. Ya, lu mesti pahami itu. Kemudian gini, ketika lu udah memperhatikan, lihat ada beberapa orang yang punya ekspresi yang berbeda, jangan terganggu dengan itu. Tapi anggaplah itu sebuah indikator bahwa kelas ini sudah masuk masa jenuh, ya. Nah, disitulah lo harus menggunakan humor. Beberapa orang akan menggunakan humor dalam bentuk contoh yang seperti gue sarankan, dan itu biasanya akan ditaruh di tengah-tengah. Lo udah ngukur dong, lo ngajar 3 SKS berarti 3 jam, ya. Berarti di jam kedua, misalnya gini, lo ngajar dari jam 1 sampai jam 3 misalnya, ya. 3 SKS berarti lu ngajar sampai jam 4 misalnya, 2, 3, 4. Berarti di jam 2:30 itu sudah mulai masuk titik jenuh. Lah, lu mesti lakukan di situ tuh humornya. Jadi atau mungkin lu bisa gunakan
antara jam 2 sampai jam 3 itu beberapa humor untuk menggugah perhatian dari kelas tersebut. Ya, gunakan contoh di dalam materi pengajaran lu. Ya, kalau tanya gimana caranya, kan gue bilang tadi, silakan cari komedi bagi. Ya, karena kalau lo ngajak gue juga bisa, lo ngajar filsafat, ngajak gue untuk ngobrol, nah gue susah tuh. Kenapa? Karena gue filsafat bukan bidang gue bidangnya penyiaran sama penulisan. Jadi ketika diajak ngomong yang lain, bisa bukan enggak, tapi nggak bagus. Ya, mendingan ajak sama dosen filsafat untuk bicara masalah itu. Atau untuk dosen matematika, silakan ngajak dosen matematika atau statistika yang punya latar belakang yang sama. Biasanya akan jauh lebih kena dengan pendekatan seperti itu, ya. Jadi perhatikan kelas lo. Kemudian pahami reaksinya. Zaman gua awal dulu ngajar, belum menggunakan humor, itu kunjungan ke kamar mandi tinggi. Kenapa? Karena gini, mereka mau memperhatikan tapi mungkin boring, ya. Ya iyalah, dosen nggak ganteng juga gitu, nggak menarik buat ditatap, nggak estetis, ya. Nah, karena gue lihat seperti kebetulan gue memang suka humor, akhirnya gue mau tanpa sengaja gue bercanda, dan ternyata setelah gue bercanda kunjungan ke kamar mandi untuk kencing atau cuci muka itu mulai menurun. Tapi bukan berarti hilang, nggak lah, karena ada beberapa orang yang mungkin kamar mandi memang untuk buang yang kecil, itu nggak apa-apa, dan yang penting mereka balik lagi. Nah, ini ada yang kencing balik-balik absen, nah itu nggak beres tuh, ya. Jadi silakan gunakan, pahami kelas tadi. Kalau teman-teman ada kesulitan membandingin semuanya, maaf gue harus bilang, dimulai deh untuk memperhatikan. Gini, kalau lo ngajar, lo asik sendiri dengan materi lo tanpa memperhatikan yang ikut di kelas lo, sepertinya tidak ada komunikasi yang baik antara dosen sama mahasiswanya. Lagi-lagi teman-teman ya, ini menurut gue pribadi, karena gue ngelihat reaksi mahasiswa itu penting untuk dipahami. Memang tugasnya mahasiswa untuk memperhatikan kepada dosennya, ya. Tapi menurut gue adalah tanggung jawab moral dari dosen ketika memastikan apa yang disampaikan itu dipahami oleh mahasiswanya. Jadi ini nggak bisa maksud itu harus dua sisi, ya. Dengan mahasiswa datang aja, buat gue itu udah effort yang lumayan. Meskipun itu memang kewajiban, ya memang kewajibannya. Tapi ingat, kewajiban kita juga dong untuk bisa untuk bisa memastikan apa yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, pada saat lu sudah menemukan reaksi yang dipahami tadi, jaga reaksi itu terus. Kalau misalnya gini, ada beberapa misalnya, ada mahasiswa misalnya udah mulai reaksi seperti ini nih, ya, kuliah tiba-tiba gini. Nah, itu tuh boring tuh, ya, itu mulai bosan tuh, ya. Itu artinya harus ada yang lo coba mulai dirubah cara mengajarnya. Apa misalnya? Gua kadang-kadang kalau lagi ngajar tengah-tengah jualan seperti itu, gua akan tepuk tangan kencang tuh. Oke, teman-teman semuanya. Nah, gue mau kasih sesuatu yang di luar tema, tapi ini menarik buat dipahami. Jadi kan seperti itu. Itu untuk memecah kesunyian, untuk memecah konsentrasi, untuk memecah tingkat kebosanan yang tinggi. Dengan tepuk tangan tadi itu akan mengganggu konsentrasi mereka yang sudah mulai bosan sebenarnya. Satu, oke, itu baru satu yang kalau mulai, nah itu mulai bosan. Atau mulai begini nih, ketika ada mahasiswa melakukan ini, dia sudah mulai sampai titik tidak menyukai apa yang disampaikan. Teman-teman, ini reaksi bawah sadar nih, ya. Dia tidak merencanakan, tapi itu kan keluar dengan sendirinya, ya. Atau mulai misalnya, nah, itu juga dipahami sebagai bentuk rasa bosan yang sudah mulai meningkat, ya. Jadi mesti dipecah dengan cara apa tadi gue bilang, dengan cara tepuk tangan. Atau bisa juga cari video lucu, ya, cari video lucu untuk ditampilkan di kelas, ya. Untuk ditampilkan di kelas, cari video yang punya kaitan dengan materi. Teman-teman paham lah, di YouTube banyak dong hal-hal yang bisa digunakan sebagai materi. Lo bisa langsung connect ke YouTube dan memperhatikan materi tadi, atau linknya bisa lo taruh di materi lo untuk kemudian
sambungkan pada saat lo mengajar di kelas nanti. Itu bagus banget untuk memecah kebuntuan. Lagi-lagi, dicari video lucu dari komika atau komedian yang punya kaitan dengan materi yang disampaikan. Dan diusahakan harus bahasa Indonesia, ya. Kecuali lo ngajar bahasa Inggris, pakai jokes bahasa Inggris, itu juga bagus, malah jauh lebih bagus. Ya, meskipun lo mesti pilih, karena kalau komika-komika di luar sana itu penggunaan bahasanya agak kasar, bukan agak, kasar banget, ya. Jadi lo mesti benar-benar pilih dan pilah mana yang bisa ditampilkan, mana yang enggak. Ya, demikian mudah-mudahan yang bisa gue sampaikan hari ini dapat dipahami dan bisa berguna buat kita semuanya. Oke, makasih.